siang, rekan-rekan tamu undangan yang terhormat. Selamat datang di acara Bahana Sekuritas The Extraordinary Corporate Access bersama dengan PT Barito Renewables Energy Tbk dan juga Holding Company of Gobel Group. Perkenalkan, saya dengan Billy Huang, Institutional Equity Sales dari PT Bahana Sekuritas yang akan menjadi moderator pada hari ini. Adapun kami berharap acara ini dapat memberikan perspektif bagi para investors yang lebih luas terkait dengan energi terbarukan di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan tamu undangan yang terhormat, sesi pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Merly, selaku Director and Corporate Secretary dari PT Barito Renewables Energy Tbk. Berikut saya akan membacakan CV singkat dari Ibu Merly. Ibu Merly memiliki pengalaman yang luar biasa dan profesional di bidang keuangan dan akuntansi. Ibu Merly merupakan lulusan dari Universitas Trisakti di tahun 1997 dengan gelar Sarjana Akuntansi dan Keuangan. Karirnya pun cemerlang, mencakup peranan penting seperti Group Chief Finance and Administration Officer di Star Energy Geothermal Group. Sebelumnya pun Ibu Merly pernah menjabat sebagai Vice President Finance di Star Energy Geothermal Salak Limited dan Star Energy Geothermal Darajat II Limited, serta Senior Manager Finance, Accounting and Taxation di Star Energy Kakap Limited yang menunjukkan kemampuan Ibu Merly di berbagai aspek industri. Kepemimpinannya berperan penting dalam mengoptimalkan operasional keuangan. Dengan demikian, marilah kita mulai topik kita yang pertama. Kepada seluruh rekan-rekan tamu hadirin undangan yang terhormat, jika terdapat diskusi langsung dengan Ibu Merly, silakan langsung raise hand pada sesi Q&A berlangsung atau di-scan di QR masing-masing meja Bapak dan Ibu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut Ibu Merly. Selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Merly, seperti yang tadi disampaikan Pak Billy dari Barito Renewable Energy. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini juga bisa berdiri di depan sini. Mungkin saya mulai sedikit presentasi tentang Barito Renewable. Kalau misalnya katakan tak kenal maka tak sayang, mungkin saya sedikit memberikan gambaran siapa sih Barito Renewable tersebut gitu ya. Oke. Sebagai background, kalau Barito Renewable sendiri sebenarnya kami sudah subsidiarisnya terutama dari Star Energy Geothermal, kami sudah eksis lebih dari 20 tahun di bidang geothermal, dan saat ini juga kami sudah memiliki kapasitas di renewable energy sudah lebih kurang hampir 965 megawatt, di mana 886 megawatt kami adalah dari sisi panas bumi, geothermal, dan 78,75 megawatt kami itu adalah dari wind energy yang kami baru akuisisi dari UPC waktu itu. Dan secara bisa dilihat revenue kami sudah mencatatkan revenue untuk yang Q2 kemarin sebesar 290 juta dan EBITDA lebih kurang di 243 juta, dan net income pada equity holder kami juga sudah membukukan lebih kurang di 58 juta. Oke. Ini adalah sedikit gambaran daripada struktur Barito Renewable Energy saat ini, di mana holding kami saat ini seperti bisa dilihat adalah majority di Barito Pacific dan Green Era, beserta di publik untuk di Barito Renewable. Dan di Barito Renewable sendiri kami memiliki dua subsidiaries. Main subsidiaries kami adalah satu yang bergerak di geothermal, itu adalah di Star Energy Geothermal Group. Dan untuk yang Barito Wind Energy ini adalah company memang yang baru kami bentuk waktu di akhir tahun 2023 yang lalu, di mana company ini akan fokus di line bisnis untuk di wind energy. Nah, saat ini untuk di Star Energy Geothermal Group sendiri, ini adalah yang memiliki aset-aset kami saat ini. Kami memiliki 3 aset yang sudah beroperasi di geothermal, yaitu di Wayang Windu, kemudian ada juga di Salak dan juga di Derajat. Ini total kapasitas saat ini beroperasi dengan 886 megawatt.
Selain daripada itu juga kami juga memiliki 2 area eksplorasi sebenarnya, di mana yang di Hamiding dan di Sekincau. Nah, untuk yang wind dari Barito Wind Energy, saat ini kepemilikan kami setelah akuisisi yang kami selesaikan di awal Q2, akhir Q1 tahun 2024 ini, di mana kami akuisisi yang wind energy di Sidrap 1, itu sudah beroperasi saat ini. Di kapasitas terpasang di 78,75 megawatt. Nah, untuk aset tersebut itu adalah 100% dimiliki oleh Barito Wind Energy. Namun, kami juga memiliki another 3 aset yang saat ini dalam tahap eksplorasi juga. Itu untuk yang di wind, itu untuk di Sidrap 2, Lombok dan juga di Sukabumi. Nah, untuk yang 3 aset ini kami saat ini berpartnership juga dengan Ayala. Salah satu partner kami juga dalam kami mengoperasikan di salah satu, mereka juga merupakan salah satu strategic partner kami di geothermal bisnis kami untuk di ininya. Next. Nah, mungkin ini saya sedikit memberikan gambaran untuk key milestone daripada di Barito Renewable Energy sendiri. Barito Renewable Energy kalau bisa dilihat di sini adalah kami sudah memiliki, sudah beroperasi, maaf. Oke. Power plant pertama yang kami miliki itu sebenarnya sudah beroperasi dari tahun 1994. Itu adalah power plant yang pertama kali di Salak dan di Derajat, di mana untuk di Derajat itu beroperasi di 55 megawatt, kemudian di Salak itu beroperasi masing-masing di 60 megawatt. Kemudian tahun berikutnya lagi tahun 1997, unit Salak yang ketiga juga sudah come online, sudah beroperasi dengan kapasitas 60 megawatt. Dan juga unit 4 dan 6 itu juga beroperasi. Waktu itu masih dengan kapasitas di 65,6 megawatt per unitnya. Di mana saat ini sebenarnya untuk Salak 46 sendiri saat ini sudah beroperasi dengan di 67 megawatt. Jadi setelah kita juga akuisisi, kita lakukan kegiatan uprating dan lain sebagainya, di saat ini unit 46 kami sudah beroperasi di 67 megawatt masing-masingnya. Nah, kemudian unit berikutnya adalah aset kami yang dari Wayang Windu. Itu di tahun 2000 juga Wayang Windu unit 1 sudah mulai beroperasi COD dengan kapasitas 110 megawatt. Kemudian unit 2 Derajat juga come online dengan kapasitas di 95 megawatt waktu itu. Saat ini Derajat unit 2 juga sudah beroperasi di 97,5 megawatt. Dan pada saat tahun 2004, ini adalah milestone di mana Star Energy tersebut eksis, kita mengakuisisi secara langsung waktu itu Wayang Windu. Jadi sebelumnya Wayang Windu itu masih dimiliki Unokal, 2004 kemudian Star Energy mengakuisisi Wayang Windu. Sehingga secara officially Wayang Windu di 2004 tersebut itu adalah sudah dimiliki Star Energy. Dan setelah itu tahun 2007, unit 2 daripada Wayang Windu, Derajat unit 3 sendiri dari sisi power plant juga beroperasi dengan 110 megawatt. Dan kapasitas saat ini untuk Derajat unit 3 kami sudah beroperasi di 122 megawatt. Kemudian 2009 COD daripada Wayang Windu unit 2 dengan kapasitas 117 megawatt. Dan kemudian di tahun 2017 sendiri Star Energy kembali kami mengakuisisi aset yang dimiliki, yaitu Salak dengan Derajat waktu itu dimiliki waktu itu oleh Chevron. Sehingga 2007 efektif tanggal 1 April atau 31 Maret tersebut kapasitas dengan total kapasitas 648 megawatt tersebut itu diakuisisi oleh Star Energy. Sehingga efektif 2017 tersebut kami sudah memiliki totally waktu itu 875 megawatt waktu itu. Nah, sampai dengan akhirnya 2018 Barito Pacific menjadi pemegang saham kami. Kemudian 2023 disinilah Barito Renewable officially di 9 Oktober 2023 listed di Indonesia Stock Exchange dengan ticker Barito Renewable Energy. Dan post listing tersebut itu di Desember 15 kami juga menyelesaikan proses akuisisi untuk yang wind. Waktu itu tahap pertama kami menyelesaikan untuk yang 3
aset yang masih eksplorasi, Sukabumi, Lombok, dan yang ada di Sidrap 2. Kemudian tahap keduanya tersebut kami selesaikan di 2 April tahun 2024, di mana kami juga mengakuisisi yang Sidrap 1 dari UPC. Jadi mungkin itu sekilas gambaran untuk yang journey daripada Barito Renewable Energy. Sebenarnya power plant kami semuanya ini yang saat ini sudah beroperasi itu adalah merupakan power plant yang sudah beroperasi dari tahun 1994 juga. Dan mungkin saya sedikit ini yang warna merah itu adalah dari sisi power plant, kemudian warna hijau sendiri adalah part daripada historical transaksi di akuisisi, bagaimana company ini brand berkembang dari awalnya mungkin hanya memiliki wayang windu dan kemudian saat ini kami memiliki totally kapasitas 886 megawatt beroperasinya. Berikutnya lagi ini kami ingin menyampaikan sedikit adalah mengenai gambaran di mana sih position kami sebagai pengembang daripada green energy juga di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa target daripada pemerintah Indonesia akan menuju karbon netral di tahun 2060. Nah, di mana ini berdasarkan data yang kami juga himpun berdasarkan dari RUPTL PLN, rencana RUPTL dari tahun 2021 sampai dengan 2030. Sebenarnya kita bisa melihat di mana saat ini di tahun 2020 install capacity daripada panas bumi sendiri di dalam bauran energi kita masih baru mencapai 2,4 gigawatt kalau dilihat dari tabel yang di warna kuning. Nah, kemudian rencana install capacity di tahun 2021 sampai dengan 2030 nanti itu rencana akan berkembang yang tadinya 6% berkembang menjadi 3,3 atau 3.355 megawatt. Dan berikutnya nanti adalah di tahun 2030 diharapkan capacity terpasang sudah akan menjadi 5.798 megawatt. Atau itu sendiri sudah menyumbang rencana ke depannya sendiri dari kebutuhan 99,2 gigawatt rencana daripada RUPTL daripada pemerintah. Dan di manakah kami berada? Barito Renewable Energy adalah kami mensupport untuk kegiatan target daripada pemerintah untuk menuju karbon netral dan kami akan berada di dalam rencana pengembangan daripada energi terbarukan ataupun dari renewable energy, sektor renewable energy. Baik dari geothermal maupun dari saat ini wind yang kami miliki, kami akan mensupport daripada menuju ke target RUPTL government tersebut dalamnya. Oke, next. Ini kita lihat juga berdasarkan data yang kami peroleh juga di sini di mana konsumsi energi kalau kita lihat bahwa dengan hubungannya dengan growth daripada population sendiri. Growth population saat 2020 sebesar lebih kurang 272 juta di Indonesia. Dan ditargetkan 2030 berdasarkan projection itu sudah akan mencapai 292 juta. Ada pertumbuhan lebih kurang 0,7%. Dan dalam sisi power demand sendiri saat ini adalah di 258 ton hour atau di tahun 2020 tersebut dan 2030 target akan menuju ke 412 ton hour untuk kebutuhan daripada listrik sendiri. Sementara geothermal capacity saat ini seperti yang tadi kita lihat bersama, di realisasi 2023 energi bersih geothermal saat ini lebih kurang hanya menyumbang di 2,3 gigawatt. Baru ada di 2,3 gigawatt dan diharapkan bertumbuh menjadi 6,7 gigawatt di tahun 2030 ke depannya nanti. Dan penumbuhan daripada masyarakat per kapita, kemudian per kapita ini bisa juga dilihat akhirnya rencana konsumsi per kapita proyeksinya tersebut itu kalau di tahun 2020 itu adalah lebih kurang 949 kilowatt hour per orang konsumsi listrik. Kedepannya sendiri ini akan diproyeksikan di tahun 2030 akan menjadi 1.411 kilowatt hour per kapitanya tersebut gitu loh. Jadi ada pertumbuhan sebesar 4% dari tahun 2020 menuju ke 2030.
Nah, di sini kami melihat bahwa opportunity daripada kita untuk ikut turut serta ke dalam pertumbuhan untuk menuju kepada target karbon netral di tahun 2060 tersebut itu cukup besar sekali peluangnya. Dan ditambah dengan di Indonesia sendiri, kita memiliki potensial yang cukup besar sekali dalam hal untuk geothermal energy kita sendiri juga. Mungkin next. Nah, di sini bisa kelihatan Indonesia sendiri memiliki resources yang cukup besar sekali terkait dengan untuk di geothermal. Kita memiliki potensial yang cukup besar sekali dari seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai ke Papua. Dan saat ini potensial capacity kita itu resource-nya kita sendiri itu kita baru terinstall 2,3 gigawatt hour dan punya potensial capacity sebesar 24 gigawatt hour. Dari sisi potensi geothermal di Indonesia di sini. Dan yang total potensial tersebut itu atas 24 gigawatt yang sudah reserve ataupun yang sudah proven boleh kita katakan saat ini adalah sebesar 14,4 gigawatt. Dan di mana opportunity pengembangannya dari 2,3 gigawatt menuju 14,4 tersebut itu adalah opportunity kita, salah satunya adalah mensupport target pada pemerintah dari green energy untuk menuju ke carbon netral di tahun 2060 nantinya. Oke. Dari sisi wind energy, ini juga adalah gambaran dari potensial untuk resource daripada wind energy di Indonesia. Di mana di tahun 2022 saat ini kita ada di lebih kurang 150 megawatt, sementara target mungkin untuk menuju kepada tahun 2030 menjadi 750 megawatt. Dan potensial ini semuanya ada di area Sumatera, di mana Sumatera potensial ada sebagai 110 megawatt, Kalimantan 70 megawatt, Sulawesi 260 megawatt, Nusa Tenggara ada 27 megawatt, Jawa dan Bali 260 megawatt. Jadi kami melihat bahwa opportunity untuk kita mengembangkan green energy dari geothermal maupun dari wind ini masih cukup besar sekali, masih juga cukup terbuka untuk di Indonesia saat ini. Okay. Itu sebagai background kenapa kami Barito Renewable, salah satunya juga itu aiming adalah bergerak di bidang green energy. Kita berbicara di renewable, terutama di renewable energy juga. Ini untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah juga untuk semuanya. Okay. Ini sedikit gambaran, saya memberikan sedikit gambaran untuk Star Energy Geothermal sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, kami memiliki saat ini 3 aset yang sudah beroperasi. Semuanya kebetulan berada di lokasi di Jawa. Salak, kemudian yang mungkin yang warna orange ya, itu adalah sudah yang beroperasi, ada di Salak, di Wayang Windu, Gunung Salak, dan di Derajat. Ini adalah 3 aset geothermal yang saat ini sudah beroperasi dengan total kapasitas 886 megawatt. Kemudian selain itu kami juga memiliki 2 aset lagi yang dieksplorasi, yaitu di Gunung Hamiding. Kemudian satu lagi ada di Sekincau Selatan. Jadi kedua aset kami ini juga adalah memiliki potensial capacity untuk yang di Sekincau Selatan maupun di Hamiding sendiri kami bisa memiliki potensial capacity untuk bisa mendevelop dari 500 sampai dengan 800 megawatt untuk di aset kami tersebut. Dan keduanya saat ini masih dalam proses survei pendahuluan. Ya. Dan ini adalah gambaran posisi di mana letak daripada Star Energy Geothermal sendiri. Ini kami berbicara di Star Energy Geothermal. Saat ini kami berada posisi in the world. Kami berada di urutan kelima. Namun secara di Indonesia sendiri kami memang under operasi kami di geothermal adalah under joint operating contract bersama dengan Pertamina Geothermal. Dan untuk namun dari sisi own operation aset yang kami miliki 886 megawatt. Jadi dalam hal mengoperasikan operasi sendiri own operation di Indonesia kami adalah boleh katakan 886 megawatt dengan kapasitas yang saat ini masih cukup besar di Indonesia dan terbesar di Indonesia.
Nah, untuk yang Barito Wind saat ini seperti diketahui operasi yang aset yang kami miliki saat ini adalah di Sidrap 1. Saat ini yang sudah beroperasi. Kemudian 3 lagi adalah kerjasama kami bersama dengan Ayala, AC Energy. Ini yang dalam tahap development untuk ketiga aset kami. Dan ketiga aset ini adalah memiliki opportunity untuk kami bisa mendevelop sampai dengan 320 megawatt lagi untuk ketiga aset wind energy yang kami miliki saat ini. Okay. Dalam mengoperasikan Barito Renewable Energy, tentu kami memiliki support juga yang cukup penuh daripada stakeholder kami, di mana majority shareholder kami saat ini adalah di Barito Pacific. Selain daripada itu, kami juga memiliki strategic partner, dalam hal ini adalah salah satunya Mitsubishi, dan juga di Ayala. Mereka Mitsubishi maupun Ayala ini juga memiliki sudah track record yang cukup bagus dalam mengoperasikan di renewable energy, dan di Ayala seperti kita ketahui juga mereka memiliki pengalaman dan knowledge dalam mengoperasikan di wind energy sendiri. Nah, dalam hal dengan government, terus terang ya memang kami juga disupport juga full support daripada government. Kami memiliki stakeholder dari Menteri SDM, kemudian environment, Pertamina Geothermal sebagai partner bisnis kami yang senantiasa mensupport kami juga, PLN, Indonesia Power, lokal NGO beserta dengan lokal community. Dalam mengoperasikan daripada geothermal ataupun aset kami, ada 4 hal yang senantiasa menjadi key factor yang senantiasa kami jaga, yaitu dalam melakukan maintenance power plant, karena plan-plan kami seperti diketahui juga seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah beroperasi dari tahun 1994 juga power plant kami tersebut, sehingga kami mesti memiliki harus senantiasa memaintain reliability daripada power plant kami yang kami miliki. Nah, bagaimana kami melakukannya tersebut adalah dengan melalui 4 strategi. Conditioning monitoring, senantiasa pasti kami lakukan observasi, measure terhadap equipment kami untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam beroperasi. Predictive maintenance, yang pasti juga tim operasi kami senantiasa melakukan conditioning monitoring terhadap power plant, dan preventive maintenance ini yang kami senantiasa lakukan setiap 3-4 tahun sekali, pasti kami melakukan overhaul terhadap power plant yang kami miliki. Dan juga salah satunya melalui corrective maintenance, jika terjadi memang unplanned ataupun ada terjadi shutdown, maka kami harus melakukan corrective maintenance. Dengan kegiatan tersebut, maka kami bisa memaintain saat ini adalah ketiga plant kami semuanya, reliability kami semuanya berada di atas 90%. Saat ini kita beroperasi di 99% sampai dengan 98-100% untuk ininya. Sebagai informasi, geothermal ini adalah masuk ke dalam base load ya. Jadi sifatnya bukan intermittent, tapi ini masuk ke base load, dan kami juga masuk ke dalam Jawa Bali Madura Grid yang untuk mensupport listrik di seluruh daerah Jawa Bali Madura ini sendiri. Jadi kami masuk ke base load 24 jam tetap beroperasi. Oke. Nah, selain daripada itu, kami juga senantiasa melakukan strategi juga untuk meningkatkan kapasitas yang kami miliki, dan dalam memaintain cost efficiency terhadap power plant kami. Strategi apa yang kami jalankan adalah dengan melakukan akuisisi, yang pasti kami juga senantiasa juga melakukan akuisisi dalam menambah kapasitas kami juga salah satunya. Dari sisi organik adalah kami melakukan yang namanya product optimization, kami melakukan efisiensi daripada power plant. Jadi kami senantiasa melakukan improvement di dalam operation power plant kami melalui retrofit dan lain sebagainya. Salah satunya ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin plan kami tadinya awal kami selesai mengakuisisi Salak Derajat dari Chevron itu sebesar 875 megawatt.
di mana kami saat ini sebenarnya beroperasi dengan 886 megawatt. Jadi penambahan kapasitas tersebut itu adalah datang dari optimisasi yang kami lakukan terhadap power plant kami, sehingga dengan input steam yang sama kami juga bisa mengenerate kapasitas yang lebih besar di dalamnya. Nah, selain daripada itu juga kami juga melakukan cost optimisasi dan efisiensi di dalam kami beroperasi. Kami senantiasa melihat opportunity bagaimana kami juga bisa mengefisienkan, bagaimana bisa memproduksi listrik ataupun mengenerate cost yang lebih optimize dalam kegiatan kami mengembangkan geothermal maupun di dalam wind energy kami. Sinergi dan lain sebagainya itu adalah salah satu opportunity yang kami lihat dalam kami melakukan efisiensi. Okay. Sehingga kalau bisa dilihat sekarang ini seperti yang sampaikan tadi, power plant kami bertambah 875 menjadi 886, dan secara cash operating di dalam geothermal kami bisa memanage cash operating kami tersebut itu awalnya kami lebih kurang di 1,39 cents per kilowatt hour, kami bisa memanage di lebih kurang 1,13 cents per kilowatt hour. Ini adalah melalui opportunity kami melakukan sinergi, cost optimisasi maupun dengan menggunakan efisiensi. Oke. Nah, selain daripada itu dalam melakukan operasi kami di geothermal maupun di wind energy ataupun di bisnis kami sebagai Barito Renewable, yang pasti adalah safety menjadi number one. Ya, kami ini adalah beroperasi di aset vital negara, seperti saya sampaikan juga tadi sebelumnya, kami masuk ke dalam baseload Jawa Bali Madura Grid juga untuk mensuplai energi. Dan kami juga berada pada beroperasi di area, kalau seperti ketahui Indonesia kan ini berada pada ring of fire, di mana geothermal salah satunya opportunity-nya tersebut dari ring of fire tersebut itu kami beroperasi di area pegunungan. Sehingga salah satu mungkin risk yang dilihat akan ada itu adalah risk untuk di landslide dan lain sebagainya di mana kami beroperasi tersebut. Nah, itu merupakan salah satu risk management strategy yang kami miliki juga, bagaimana kami memanage risk tersebut sehingga kami tetap bisa beroperasi dengan safety di semua area kami beroperasi. Dan ini bisa dilihat juga bahwa selama kami beroperasi sampai saat ini, kami senantiasa sudah mendapatkan beberapa award, dalam hal ini safety award ataupun dari Menteri Lingkungan Hidup, kami sudah mendapatkan sejak tahun 2008, 17 Gold Proper Award yang sudah diperoleh Barito Renewable Energy Group, 19 Green Proper Award dari 2010, kemudian Zero Accident Award dari 2015, dan juga Subroto Award dalam hal ini sejak tahun 2017, di mana award tersebut sudah mulai diluncurkan tahun 2017. Jadi ini adalah gambaran terhadap award-award yang kami sudah peroleh. Nah, in term of daripada bisnis performance kami, ini sedikit saya sampaikan financial highlight yang kami miliki. Secara generation, tahun 2021 sampai dengan 2023 ini, kami sudah berhasil mengenerate lebih kurang 6,9 sampai dengan 7 gigawatt hour per tahunnya dari listrik. Untuk first half 2024 ini adalah kami mengenerate di lebih kurang 3,4 gigawatt hour, di mana di dalamnya juga sudah termasuk lebih kurang 89 megawatt ini di generate kontribusi daripada wind. Karena wind ini sudah kami akuisisi sebagaimana kita sampaikan sebelumnya dari di 2 April 2024 lalu, setelah kita selesai melakukan akuisisi terhadap aset-aset sidrap. Dari net capacity factor, di sini bisa dilihat bahwa net capacity factor kami adalah rata-rata kami juga berada di atas 96% untuk yang di listrik. Untuk yang di steam lebih kurang di 80 hampir 90% juga averaging kami sininya. Okay. Secara average tarif ini adalah berdasarkan realisasi kami, realisasi historical 2021 sampai dengan 2023 untuk di listrik
lebih kurang di 8,31 sen di tahun 2021. 2023 kami menjual listrik lebih kurang di realisasinya 9 sen, dan untuk yang di steam ranging dari 6 sampai 6,5 sen. Oke. Dari chart yang di sebelah kanan, paling kanan adalah menunjukkan untuk realisasi untuk di second half 2024 dan compare dengan first half 2023. Nah, berdasarkan daripada generation, kemampuan kami mengoperasi tersebut, maintain daripada generation dan tarif, di tahun revenue kami grow dari tahun 2021 ke 2023 itu growth lebih kurang di 5,2%, di mana 2023 kami mencatat hampir 600 juta revenue. Untuk di first half 2024 kami mencatat sebesar 290 juta revenue, dan di EBITDA kami mencatat dari 2021 sampai 2020 EBITDA kami bertumbuh sebesar 6,1% dari 442 juta di tahun 2021, dan di 2023 kami mencatat 497 juta. Dan in term of daripada first half 2024 kami mencatat di 243 juta, dan EBITDA margin kami senantiasa mencoba memanage di EBITDA margin di 84%. Oke. Untuk di growth strategy, ini adalah growth strategy kami adalah kami memiliki 5 key growth strategy yang kami lakukan adalah dalam hal ini untuk di bisnis kami melalui 5 strategic pillar. Yang pertama, kami akan senantiasa mengefisiensikan dalam mengoperasionalkan aset yang kami miliki at full capacity. Yang kedua adalah kita juga senantiasa memaksimalkan resources yang kami ada saat ini. Jadi dengan melalui seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, melalui efisiensi terhadap power plant yang kami miliki. Salah satunya juga adalah kami juga senantiasa untuk berusaha untuk meningkatkan kapasitas dari unit yang kami miliki. Jadi sebagai gambaran, unit yang kami miliki saat ini sebenarnya seperti di Wayang Windu, kami memiliki kapasitas untuk mendevelop sampai dengan sebesar 400 megawatt, di mana saat ini Wayang Windu itu sendiri baru beroperasi di 230 megawatt. Sehingga kami juga senantiasa melakukan untuk opportunity untuk melakukan penambahan di unit baru, dan salah satunya itu adalah rencana kami untuk bagaimana kami untuk menambah unit-unit tersebut itu menggunakan existing field yang kami miliki saat ini, dengan rencana penambahan untuk another 118 megawatt lagi dari existing unit yang kami miliki, baik retrofit maupun dengan unit-unit baru tersebut. Nah, kami juga rencana untuk mendevelop untuk greenfield prospect yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Kami memiliki aset kami di Hamiding maupun yang di Skincau yang masih di greenfield, di mana itu ada opportunity juga kami bisa mendevelop sampai dengan 1,2 gigawatt hour untuk di 2 aset tersebut. Salah satunya juga adalah carbon credit, salah satunya. Ini yang kami juga senantiasa akan lakukan untuk memaximize untuk dari penjualan di carbon credit, karena kami kan sendiri beroperasi di green energy, misalkan green energy di sananya. Jadi itu salah satu opportunity yang kami lihat, pilar untuk kami mengembangkan bisnis kami. Dan yang terakhir adalah kami juga melakukan ekspansi ataupun dengan menggunakan melalui akuisisi ataupun joint venture, bekerja sama, baik itu untuk di domestik maupun di overseas untuk opportunity dalam mengembangkan renewable energy, geothermal maupun ada renewable energy yang ada. Jadi ini adalah pilar-pilar yang kami miliki dalam melakukan operasional kami ataupun strategi yang kami miliki untuk mengembangkan bisnis renewable Barito Renewable Energy sendiri, sehingga kami berharap dalam waktu dekat sendiri sampai dengan mudah-mudahan di tahun 2031 sendiri kami sudah memiliki bisa mengembangkan capacity di atas 2 gigawatt hour untuk ininya. Rencana plan development baik dengan dari existing geothermal business kami maupun dari wind energy kami
kami akan mengembangkan termasuk dengan green energy dari 2 eksplorasi field kami, Hambinik maupun Sekincau, dan juga untuk yang di wind 3 aset eksplorasi bersama dengan Ayala. Jadi mungkin itu sekilas gambaran dari Barito Renewable Energy termasuk strategi maupun rencana development plan kami. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Selamat siang.